Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang menganalisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, pengertian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi komprehensif akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dengan melihat atau memperhatikan selisih antara pendapatan dengan biaya, di sini akan dapat ditetapkan berapa jumlah laba atau kerugian yang didapat perusahaan dalam suatu periode tertentu. Baik, yang kedua, elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi memiliki berbagai elemen penentu yang mempengaruhi hasilnya seperti pada konsep laba lainnya. Terdapat 3 elemen penting, yaitu penghasilan, beban, dan komponen pendapatan komprehensif. Elemen laporan laba rugi komprehensif tersebut, yang pertama penghasilan. Pendapatan mampu menyebabkan adanya peningkatan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan peningkatan kekayaan bersih atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang sebagai akibat dari bisnis perusahaan, bukan memiliki modal perusahaan. Dan yang kedua, beban. Beban mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu, sehingga mengakibatkan penurunan aset bersih atau ekuitas dan peningkatan beban utang. Namun, utang itu tidak berasal dari nilai kontribusi modal pemilik perusahaan. Yang ketiga, komponen pendapatan komprehensif. Komponen pendapatan komprehensif lain berasal dari berbagai pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Komponen ini terdiri dari perubahan selisih, revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud, keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan, serta dari entitas asing. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang diklasifikasikan untuk jual kembali. Baik, saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kami di sini memberikan contoh laporan laba rugi komprehensif. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian laporan laba rugi komprehensif di atas. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan setelah dikurangi dengan diskon dan retur penjualan selama periode laporan. Yang kedua, beban pokok penjualan menunjukkan beban pokok penjualan yang berkaitan langsung dengan penghasilan penjualan selama periode laporan. Yang ketiga, laba bruto. Laba bruto berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Pembedaan antara gabungan pos pendapatan dan gabungan pos beban dengan cara berbeda mungkin saja diperlukan untuk menyajikan ukuran kinerja perusahaan dengan derajat cakupan yang berbeda. Yang keempat, biaya distribusi. Berisi informasi tentang beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode laporan. Yang kelima, beban administrasi. Berisi informasi beban untuk administrasi selama periode laporan. Yang keenam, beban lain-lain. Mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pendapatan dan beban. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap dan penurunan nilai aset dilaporkan di bagian ini.
Selain itu, pendapatan lain seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga dilaporkan di sini. Yang ketujuh, beban pendanaan. Merupakan pos terpisah untuk menampung informasi biaya pendanaan perusahaan, yaitu beban bunga dalam periode laporan. Yang kedelapan, laba sebelum pajak. Merupakan total laba sebelum pajak penghasilan. Yang kesembilan, laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan merupakan hasil neto laba perusahaan selama satu periode. Yang ke-11, kepentingan non-pengendali menyajikan alokasi laba tahun berjalan dan laba kompresif kepada hak minoritas atau kepentingan non-pengendali. Yang ke-12, laba per saham. Laba per saham merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. Baik, perkenalkan nama saya Arvita Felina Lydia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan. Selain pos minimum yang harus disajikan di laporan laba rugi komprehensif yang telah dibahas sebelumnya, jika nilai pos-pos dalam pendapatan dan beban memiliki jumlah yang material, maka perusahaan harus menyajikan dan mengungkapkan sifatnya secara terpisah. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu ketika 1. Pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlahnya harus diungkapkan. 2. Terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. 3. Terjadi penurunan nilai aset tetap. 4. Pelepasan aset tetap. 5. Pelepasan investasi. 6. Operasi yang harus dihentikan. 7. Penyelesaian tuntutan hukum. 8. Pembalikan provinsi. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, yang berikut yaitu saya Rivi Mariska dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Nah, laporan perubahan ekuitas ini dia menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan yang menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban, itu termasuk keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Menurut PSAK 2009 penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama itu total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Biasanya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode. Pengaruh penerapan ini disajikan sesuai ketentuan dalam PSAK 25 Revisi 2009 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Yang ketiga, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini dapat juga disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Ini dapat juga disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Krisantus Korano. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya
aset neto perusahaan selama periode baik yang berasal dari setoran atau didistribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban atau termasuk keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Baik, menurut PSAK atau revisi 2019, penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk satu periode berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan dialokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Biasanya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba atau retained earnings awal periode. Dalam PSAK 25 revisi tahun 2009 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Yang ketiga, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini dapat juga disajikan pada catatan atas laporan keuangan atau CALK.